Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasar Setiawan dari kelas 3 Asisten Informasi Fakultas Ilmu Komputer NPM 22106312557. Pada video kali ini kita akan menganalisis case start dari salah satu platform investasi yang ada di Indonesia, yaitu bernama Stockbit. Sebelum kita memulai untuk membahas terkait tentang analisis dari case study yang ada pada platform Stockbit ini, kita akan sedikit membahas tentang apa sih dari Stockbit itu. Jadi, Stockbit adalah one-stop platform investasi saham. Ini selain menjadi wadah untuk berdiskusi dan update berita terkait seputar saham, Stockbit juga berfungsi sebagai platform riset dan analisis investasi. Stockbit menyediakan berbagai tools analisis yang dapat investor gunakan untuk memudahkan dalam melakukan serta pengalaman berinvestasi. Nah, PT Stockbit Sekuritas Digital juga bisa dibilang sudah memiliki izin dan juga sudah diawasi oleh pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga IDX atau Indonesian Stock Exchange. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada halaman Stockbit. Mari kita lanjutkan untuk membahas mengenai tentang analisis dari case study pada platform Stockbit. Nah, di sini kita sudah berada pada beranda dari Stockbit. Dari beranda ini juga kita bisa menemukan berbagai berita dan update-update terkini terkait investasi saham yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, di sini dari report yang berbagai orang lakukan bisa kita lihat dan langsung saja bisa kita pilih salah satu saham yang akan kita analisis case start-nya. Nah, di sini kita dari trending stock yang ada, saya akan memilih cuan sebagai salah satu saham yang akan kita investasi. Nah, untuk investasi untuk saham cuan ini juga ini merupakan salah satu saham dari Petrindo Jaya Kreasi. Ini berkutat pada bidang minyak, gas, dan juga batu bara. Di sini bisa kita lihat untuk mengenai grafik dari saham cuan ini memiliki terjadi peningkatan di mana untuk harga sahamnya itu sejumlah 13.425. Nah, langsung saja bagaimana sih untuk melihat key start dari saham yang ada pada aplikasi Stockbit ini? Nah, setelah kita mengeklik saham yang kita ingin lihat, kemudian untuk case start-nya bisa kita klik pada bagian ini. Nah, kemudian untuk muncul tools-tools analisis dari saham cuan ini langsung muncul ada current valuation, net income, income statement, balance sheet, case statement statement, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa saja sih kegunaan dari tools-tools yang ada pada case start ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama bisa kita mulai dari current valuation. Untuk current valuation, apa sih dari current valuation itu? Current valuation atau fitur valuasi ini membantu proses penentuan harga yang wajar untuk suatu saham. Nah, walaupun harga saham itu berubah setiap waktu, tapi kita akan lebih tenang dalam menghadapinya karena gejolak pasar dengan mengetahui nilai wajar dari saham tersebut. Nah, kemudian dalam current valuation juga ini terdapat beberapa tools, di antaranya ada current PE ratio dan sebagainya. Kita bahas satu-satu, dimulai dari current PE ratio annualized. Di sini terlihat nilainya untuk saham cuan yaitu senilai 645,92. Apa sih untuk current PE ratio annualized ini? Ini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham dalam waktu periode 1 tahun. Nah, nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap overvalued. Kemudian selanjutnya ini ada current PE ratio atau TTM. Di sini untuk saham cuan senilai 306,32. Nah, current PE ratio TTM ini juga adalah satu rasio untuk mengukur valuasi saham dengan membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Semakin tinggi current PE ratio, sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalue seperti NOLS dan sebaliknya. Semakin tinggi current PE ratio sebuah perusahaan menunjukkan bahwa harga sahamnya dihargai oleh pasar semakin tinggi dan begitu pun sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada forward PE ratio. Di sini untuk saham cuan belum tersedia nilainya, namun akan kita bahas yaitu merupakan satu perkiraan rasio antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham yang diproyeksikan untuk periode mendatang. Biasanya untuk periodenya ini itu sekitar 1 tahun ke depan. Kemudian untuk rasio ini juga menunjukkan ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan yang akan terjadi di masa depan.
Kemudian selanjutnya ada HSG/PE ratio TTM atau bisa dibilang median. Ini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham atau price to earning ratio untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Gabungan Indonesia atau BEI untuk periode TTM atau trailing 12 months atau bisa dikatakan dalam waktu periode 1 tahun. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa banyak investor rela membayar untuk setiap Rp1 laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam indeks IHSG. Nah, untuk nilai dari saham cuan sendiri juga bisa kita lihat di sini senilai 22,59. Kemudian selanjutnya ada earning yield untuk dalam waktu 1 tahun itu merupakan besar laba bersih per saham dibandingkan harga saham. Earning yield sini merupakan salah satu indikator untuk menilai valuasi saham. Perusahaan dengan earning yields yang rendah mengindikasikan bahwa saham tersebut over value. Sebaliknya perusahaan dengan earning yields yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sahamnya under value atau berada pada bawah nilai. Nah, di sini untuk earning yield-nya sendiri itu ada senilai 0,33%. Kemudian selanjutnya ada current price to sell dalam kurun waktu 1 tahun. Ini adalah perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan total penjualan perusahaan tersebut dalam waktu 12 bulan terakhir. Semakin rendah nilai price to sell suatu perusahaan, maka saham tersebut dapat digolongkan sebagai murah atau under value. Nah, untuk melakukan komparasi price to sell antar perusahaan, investor dapat membandingkannya dengan perusahaan sejenis dan dalam sektor yang sama. Nah, di sini untuk current price to sell dalam waktu 1 tahun itu ada senilai 85,70. Kemudian selanjutnya ada current price to book value. Ini merupakan perbandingan harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Jika PBV suatu perusahaan lebih kecil daripada 1, maka saham tersebut tergolong murah atau under value. Untuk melakukan komparasi PBV antar perusahaan, investor dapat membandingkannya dengan perusahaan sejenis dan dalam sektor yang sama. Misalkan pada saham cuan ini bergudang pada minyak, gas, batu bara, dan sebagainya, maka perbandingan yang kita lakukan juga pada sektor yang sama, yaitu pada sektor minyak, gas, dan batu bara. Nah, kemudian selanjutnya ada current price to cash flow. Ini dalam waktu 1 tahun, bisa kita lihat. Ini senilai 3,566,61. Di sini current price to free cash flow merupakan rasio harga saham terhadap arus kas bebas per saham dalam 12 terakhir. Nah, nilai yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa saham tersebut dianggap over value. Kemudian selanjutnya ada EV to EBIT, TTM, atau dalam kurun waktu 1 tahun. Ini merupakan perbandingan antara nilai perusahaan atau enterprise value atau EV dengan laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest dan tax atau pajak dalam kurun waktu 12 bulan atau 4 kuartal terakhir. Nah, umumnya untuk EV atau EBT ini yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut under value. Enterprise value sendiri itu mengukur nilai perusahaan. Ini bisa dikatakan berbeda dengan market cap, di mana enterprise value juga memasukkan faktor nilai uang kas serta utang yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk market cap sendiri tidak memasukkan faktor nilai uang kas serta utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada EV to EBITDA. Ini merupakan rasio nilai perusahaan atau enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau earning before interest, tax, depreciation, dan amortization dalam waktu 12 bulan terakhir. Di sini bisa kita lihat dalam waktu 12 terakhir saham cuan senilai 165,34. Kemudian selanjutnya ada PEG ratio. Ini adalah ratio untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar sahamnya, dan harapan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan PEG di bawah 1 dianggap under value. Kemudian untuk PEG sekitar 1 dianggap cukup dihargai, dan untuk PEG di atas 1 itu dianggap terlalu tinggi atau over value. Nah, di sini nilai dari PEG ratio saham cuan yaitu minus 3,08. Berarti bisa dikatakan bahwa saham dari cuan ini under value. Kemudian selanjutnya ada PEG ratio dalam kurun waktu 3 tahun. Ini untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar sahamnya, dan harapan pertumbuhan perusahaan dalam waktu kurun 3 tahun terakhir. Perusahaan dengan PEG di bawah 1 dianggap under value, dan sekitar 1 dianggap cukup dihargai, dan di atas 1 dianggap over value atau terlalu tinggi.
Nah, untuk nilai dari saham cuan ini dalam kurun waktu 3 tahun ini masih belum ada. Kemudian untuk PEG forward ini untuk menggambarkan hubungan antara harga saham, laba per saham, dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan perusahaan. Dan biasanya untuk PEG dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan historis. Sedangkan untuk PEG forward ini menggunakan pertumbuhan antara EPS yang diharapkan. Nah, untuk nilai dari PEG forward ini masih belum ada. Kemudian selanjutnya ada per share. Nah, untuk per share ini bisa kita lihat nilainya pada saham cuan. Di dalam per share ini tentunya ada tools-tools juga yang kemudian akan kita jelaskan satu-satu. Di sini ada current EPS dalam waktu kurun 1 tahun. Ini adalah laba bersih per saham saat ini. Ini dihitung menggunakan laba bersih perusahaan selama 12 bulan terakhir dengan jumlah saham yang beredar. Nah, untuk nilai dalam waktu kurun 12 bulan terakhir senilai 43,83. Kemudian selanjutnya untuk current EPS annualized ini merupakan laba bersih per saham yang dianualisasi, yaitu merupakan hasil perkiraan laba bersih per saham untuk 1 tahun penuh. Nah, untuk nilainya sendiri pada saham cuan ini senilai 20,78. Kemudian untuk revenue per share ini dalam waktu kurun 1 tahun senilai 156,66. Ini merupakan pendapatan perusahaan per saham selama 12 bulan terakhir. Kemudian untuk dihitungnya dengan membagi total pendapatan dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian selanjutnya ada cash per share atau quarter. Ini merupakan jumlah uang tunai dan setara kas per saham pada akhir kuartal. Dihitung dengan membagi total uang tunai dengan jumlah saham yang beredar. Di sini untuk cash per share-nya juga ada senilai 49,10. Kemudian selanjutnya untuk current book value per share, ini adalah nilai buku per saham saat ini. Dihitung dengan membagi nilai buku perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Di sini untuk nilainya sendiri ini 145,56. Kemudian untuk free cash flow per share ini merupakan arus kas per saham dalam waktu 12 bulan terakhir atau dalam waktu 1 tahun terakhir. Ini dihitung dengan membagi total arus kas bebas dengan jumlah saham yang beredar pada saham cuan ini. Untuk nilainya sendiri ini ada pada minus 3,35 yang menandakan bahwa saham ini adalah under value. Nah, selanjutnya ada solvency. Solvency juga ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk terkait dengan aset ataupun utang yang dimiliki dari saham cuan ini. Untuk tools-toolsnya bisa kita lihat di sini ada beberapa. Yang pertama kita bahas yaitu ada current ratio quarter. Ini merupakan rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar pada akhir kuartal. Dan untuk pengukurannya sendiri ini kita dengan membagi aset lancar yang dimiliki perusahaan cuan dengan kewajiban lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, untuk nilainya sendiri bisa kita lihat di sini ada pada nilai 2,78. Kemudian selanjutnya ada quick ratio quarter. Ini merupakan rasio aset lancar yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Ini bisa dikatakan juga aset lancar yang dikurangi dengan persediaan terhadap kewajiban lancar pada akhir kuartal. Kemudian untuk pengukurannya ini kita bisa membagi aset lancar yang dapat segera diubah menjadi uang tunai dengan kewajiban lancar. Nah, bisa kita lihat sendiri ini untuk nilainya ada 1,81 yang menandakan bahwa untuk saham ini cukup dihargai. Kemudian untuk ada debt to equity ratio quarter, ini merupakan rasio utang terhadap ekuitas pada akhir kuartal. Bisa diukur dengan membagi total utang yang dimiliki dengan total ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, untuk saham cuan sendiri ini masih belum memiliki nilai. Kemudian bisa kita lanjutkan pada LT-Debt atau equity quarter. Ini merupakan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas pada akhir kuartal. Ini diukur dengan membagi utang jangka panjang dengan total ekuitas. Untuk nilainya sendiri masih belum ternilai. Kemudian untuk total liabilities atau equity atau quarter ini senilai 0,3. Untuk total liabilities ini merupakan rasio total kewajiban terhadap ekuitas pada akhir kuartal. Untuk cara pengukurannya sendiri juga ini dengan membagi total kewajiban dengan total nilai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian untuk total debt atau total asetnya ini merupakan rasio total utang terhadap total aset yang dimiliki pada saat penghitungan akhir kuartal nanti. Ini diukur dengan membagi total utang dan total aset yang dimiliki.
Untuk nilainya sendiri pada saham cuan di sini masih belum ternilai. Kemudian untuk financial leverage quarter ini merupakan rasio ekuitas terhadap total aset pada akhir kuartal. Nah, untuk pengukuran ini sendiri juga ini dengan membagi total ekuitas dengan total aset. Bisa kita lihat di sini nilainya yaitu kita dapatkan senilai 1,40 untuk saham cuan. Kemudian selanjutnya ada interest coverage TTM ini maksudnya dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan terakhir. Ini merupakan rasio laba operasional terhadap beban bunga yang ditanggung selama 12 bulan terakhir. Diukur dengan membagi laba operasional dengan beban bunga yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini bisa kita lihat untuk interest coverage-nya ini senilai 310,64. Kemudian untuk free cash flow-nya dalam waktu satu kuartal, ini merupakan jumlah uang tunai yang tersedia setelah mengurangkan pengurangan modal dari arus kas operasional pada akhir kuartal suatu perusahaan. Itu pada senilai 35B. Untuk terakhir dari tools solvency ini ada Altman Z-score yang dimodifikasi. Ini merupakan score yang mengukur probabilitas kebangkrutan perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa rasio keuangan. Ini untuk Altman Z-score modified ini adalah modifikasi dari Z-score asli untuk mencocokkan kondisi pasar pada saat ini. Nah, untuk nilainya sendiri yaitu pada angka 6,67. Kemudian selanjutnya ada tools pada manajemen effectiveness ini untuk melihat dari nilai laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Di sini kita akan melihat laba bersih ataupun nilai yang didapatkan oleh saham cuan. Yang pertama yaitu ada return on assets dalam waktu kurun 12 bulan atau 1 tahun terakhir. Ini merupakan persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset selama 12 bulan terakhir. Diukur dengan memberikan laba bersih dengan total aset dan dikalikan 100. Bisa kita lihat untuk nilai sendiri ini berada pada angka 21,50%. Kemudian untuk return on equity dalam waktu 1 tahun terakhir ini merupakan persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas pemegang saham selama 12 bulan terakhir. Ini dapat diukur dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas dan dikalikan 100. Untuk nilainya sendiri pada return on equity ini pada angka 30,11%. Kemudian ada return on capital employee, ini merupakan persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total modal yang dipekerjakan dalam waktu 12 bulan terakhir. Untuk pengukurannya ini bisa kita bagi laba bersih dengan modal yang dipekerjakan, kemudian dikalikan 100 sehingga untuk saham cuan ini kita memiliki nilai 30,11%. Kemudian untuk return on invest capital dalam waktu 12 bulan terakhir ini senilai 26,24%. Itu adalah persentase laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kreditur selama 12 bulan terakhir. Ini diukur dengan membagi laba bersih dengan modal yang diinvestasikan kemudian dikali 100. Untuk nilainya sendiri itu ada pada 26,24%. Kemudian ada day sales outstanding. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan. Nah, untuk pengukurannya ini dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian dan mengalihkannya dengan jumlah hari dalam satu kuartal. Di sini untuk nilai sendiri kita dapatkan 32,74. Kemudian untuk days inventory di sini kita mendapat untuk saham cuannya senilai 593,08. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjual persediaannya, didukung dengan membagi persediaan dengan rata-rata penjualan harian dan mengalihkannya dengan jumlah hari dalam waktu satu kuartal. Kemudian selanjutnya ada days payable outstanding, ini sebanyak 92 hari. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang. Diukur dengan membagi persediaan dengan rata-rata penjualan harian, kemudian mengalihkannya sesuai dengan jumlah hari dalam waktu satu kuartal. Kemudian selanjutnya ada kemudian ada cash conversion cycle. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengkonversi investasi awal dalam inventaris dan piutang menjadi kas dari penjualan. Diukur dengan menjumlahkan day sales outstanding dan days inventory, kemudian mengurangkannya dengan day payable outstanding. Nah, di sini bisa kita dapatkan yaitu sebanyak 593 hari.
Kemudian untuk receive turnover ini adalah rasio perputaran piutang yang ditunjukkan seberapa sering perusahaan dapat mengumpulkan piutang dalam waktu satu periode. Ini diukur dengan membagi penjualan dengan rata-rata piutang. Untuk rasio nilainya sendiri itu ada 0,98 yang dimana bisa kita katakan bahwa untuk perputaran piutangnya ini sangat sedikit. Kemudian selanjutnya ada aset turnover. Ini adalah rasio perputaran aset yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Diukur dengan membagi pendapatan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di sini untuk nilai sendiri ada 0,78 untuk saham cuan. Kemudian yang terakhir pada manajemen effectiveness ini yaitu ada inventory turnover. Ini adalah rasio perputaran persediaan yang menunjukkan seberapa sering perusahaan dapat menjual seluruh persediaannya dalam satu periode. Diukur dengan membagi penjualan dengan rata-rata persediaan yang dimiliki oleh satu perusahaan. Ini untuk nilainya sendiri yaitu pada 1,74. Nah, kemudian kita lanjut saja yaitu untuk net income. Nah, untuk net income sendiri ini adalah laba bersih yang dihasilkan setelah dikurangi dengan semua biaya termasuk pajak. Di dalam net income ini juga tentunya terdapat beberapa tool yang dapat kita gunakan untuk menganalisis seberapa banyak laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam waktu kurun-kurun tertentu. Nah, pada net income ini terdapat periode. Nah, periode ini merujuk pada periode waktu tertentu yang digunakan untuk melaporkan data keuangan atau performa perusahaan. Misalnya dalam konteks laporan keuangan kuartal dan quarterly, periode bisa mengacu pada satu kuartal. Ini dibagi pada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Atau dalam laporan tahunan, yaitu periode pada saham JSMR, baik net income maupun revenue-nya, yaitu pada tahun 2003, 2002, dan 2021. Kemudian untuk periodenya tersendiri ini bisa kita lihat eh, net income-nya pada tahun 2003 itu untuk kuartal pertama dihasilkan sebanyak 96, untuk kuartal keduanya sebanyak 74, dan untuk kuartal ketiganya sebanyak 6. Namun untuk kuartal 4 sendiri masih belum tersedia. Kemudian untuk tahun 2022 untuk kuartal pertama itu senilai 81, kuartal 2 senilai 67, kuartal ketiga senilai 105, dan kuartal 4 senilai 317. Kemudian untuk pada tahun 2001 pada kuartal 1 tidak terhitung tidak ada nilai ada nilainya, kuartal 2 tidak ada nilainya, kuartal 3 tidak ada nilainya, untuk kuartal 4 senilai 22. Kemudian untuk annualize sendiri ini adalah proyeksi pendapatan tahunan berdasarkan data kuartal. Bisa kita lihat pada tahun 2023 sejumlah 234. Kemudian untuk 2002 pendapatannya senilai 571. Di sini B itu adalah billion, maaf lupa saya sampaikan. Kemudian untuk pada tahun 2021 itu sebanyak 22. Kemudian untuk TTM sendiri, TTM Q3 ini adalah singkatan dari trailing 12 months, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, atau dalam kurun waktu 1 tahun. Ini yang berarti total pendapatan selama 12 bulan terakhir hingga kuartal ketiga. Bisa kita lihat di sini untuk pendapatan hingga kuartal 3 itu sebanyak 493 billion, dan untuk pada tahun 2002 itu sebanyak 571 billion atau 571 miliar. Nah, kemudian selanjutnya untuk most recent quarter ini adalah periode kuartal terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Nah, biasanya perusahaan melaporkan kinerja keuangannya setiap 3 bulan sekali, yaitu dalam waktu 1 tahun mungkin pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, untuk most recent quarter ini menunjukkan tanggal akhir dari kuartal terakhir tersebut. Misalnya jika most recent quarternya ada 30 September, ini sesuai dengan laporan pada saham cuan, itu maka berarti perusahaan telah melaporkan kinerja keuangannya dalam waktu periode dari bulan Juli sampai bulan September. Kemudian nantinya untuk pada kuartal selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2023.
Nah, kita lanjut untuk market cap atau kapitalisasi pasar. Ini adalah nilai pasar dari seluruh saham perusahaan yang beredar pada bursa. Nah, untuk market cap sendiri ini dihitung dengan cara mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Ini untuk market cap menunjukkan seberapa besar ukuran perusahaan dari segi nilai sahamnya. Nah, untuk semakin tinggi nilai dari market cap, maka semakin besar perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk nilai dari market cap saham cuan itu senilai 150,922 billion. Selanjutnya itu untuk enterprise value ini adalah nilai pasar dari seluruh saham dan utang perusahaan dikurangi dengan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk enterprise value sendiri ini dihitung dengan cara menambahkan market cap, kemudian dengan total hutang, lalu dikurangi kas dan setara kas. Enterprise value sendiri ini menunjukkan seberapa besar nilai perusahaan dari segi operasionalnya. Nah, semakin tinggi nilai dari enterprise value ini, maka semakin besar juga perusahaan tersebut. Bisa kita lihat di sini untuk nilai dari saham cuan, yaitu senilai 150,504 billion. Kemudian ada current share outstanding, ini adalah jumlah saham perusahaan yang beredar di bursa saat ini. Nah, untuk jumlah saham yang beredar dapat berubah seiring dengan waktu tergantung pada kebijakan perusahaan seperti stock split, stock divide, buyback, atau penawaran saham baru. Nah, untuk current share outstanding ini menunjukkan seberapa besar kepemilikan saham perusahaan oleh publik. Semakin tinggi current share outstanding, maka semakin banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Nah, kemudian untuk nilai dari current share outstanding ini yaitu pada angka 11,24. Kemudian untuk reviewnya sendiri ini kurang lebih sama seperti net income. Untuk net income sendiri itu adalah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, untuk reviewnya ini adalah arus kas yang diterima oleh suatu perusahaan. Kemudian untuk kurang lebih kegunaan dari tool itu sendiri ini bisa disamakan dengan net income karena kurang lebih untuk pendapatan yang didapatkan baik dari laba bersih maupun arus kas untuk pelaku baik itu untuk penggunaannya, untuk laporan uangnya itu kurang lebih sama dengan dari net income. Maka bisa kita lihat untuk case stat untuk net income dan review ini dijadikan satu. Hanya di sini bisa kita lihat untuk net income dan reviewnya atau arus kasnya itu terdapat perbedaan nilainya, di mana untuk reviewnya sendiri itu sudah jelas lebih besar dari net income atau laba bersih yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Maka dari itu, daripada menjelaskan tools dari reviewnya ini kembali, kita langsung saja pada profitability. Nah, untuk profitability ini terdapat tiga tools, yaitu ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Nah, untuk gross profit margin ini apa sih? Ini adalah presentase laba kotor atau gross profit dari pendapatan total selama suatu kuartal. Ini diukur dengan membagi laba kotor dengan pendapatan total, kemudian dikalikan 100. Di sini untuk nilainya sendiri yaitu ada senilai 49,97%, hampir mendekati nilai 50%, yang dimana itu merupakan salah satu nilai yang cukup besar jika berada pada di angka lebih dari 50%. Kemudian untuk operating profit marginnya ini merupakan persentase laba operasional dari pendapatan total selama satu kuartal. Untuk pengukurannya sendiri ini dengan membagi laba operasional dengan pendapatan total kemudian dikalikan 100. Di sini nilainya 3,87%. Eh, Bisa dilihat untuk nilainya sangat cukup kecil ya untuk dari saham cuan ini. Kemudian untuk net profit marginnya ini adalah persentase laba dari pendapatan total selama satu kuartal. Ini diukur dengan membagi laba bersih dengan pendapatan total kemudian dikalikan 100. Ini nilainya bisa kita lihat untuk saham cuan senilai 5%. Nah, lanjut pada growth, ini adalah salah satu tools untuk melihat pertumbuhan pendapatan ataupun laba dari suatu perusahaan. Nah, di sini untuk growth sendiri, untuk revenue-nya untuk quarter years of years growth ini merupakan persentase pertumbuhan pendapatan dari satu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Diukur dengan membandingkan pendapatan saat ini dengan pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100. Nah, di sini untuk nilai dari growth pendapatan saham cuan di sini bernilai minus
Nah, di sini bisa dikatakan bahwa pendapatan yang didapatkan saat ini tidak sebanyak dari pendapatan yang didapatkan pada tahun sebelumnya. Kemudian ada gross profit. Ini adalah persentase pertumbuhan laba kotor dari suatu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Ini untuk pengukurannya dengan membandingkan laba kotor saat ini, kemudian dengan laba kotor pada periode pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100. Nilainya minus juga berarti menandakan bahwa laba kotor yang didapatkan saat ini masih sangat jauh dari laba kotor yang didapatkan pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk net income itu merupakan persentase pertumbuhan laba bersih dari satu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk pengukurannya juga sama, yaitu dengan membandingkan laba bersih saat ini dengan laba bersih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini kemudian untuk nilai sendiri bisa dikalikan 100, bisa dilihat ini sebanyak minus 94,49%, menandakan bahwa laba bersih yang didapatkan pada tahun ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk dividen sendiri, dividen ini adalah jumlah yang dibayarkan suatu perusahaan ini untuk kepada para pemegang saham nantinya. Di sini bisa kita lihat untuk tools dari dividen. Yang pertama ada dividen sesuai dengan namanya, itu merupakan jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan atau bagian kepada para pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Di sini tidak ada nilainya untuk saham cuan. Kita lanjut pada dividen pada dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Ini adalah jumlah total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir. Namun untuk nilainya sendiri ini belum ada. Kemudian untuk payout ratio, ini merupakan persentase laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen. Untuk pengukurannya dengan membagi jumlah dividen dengan laba bersih, kemudian dikalikan 100. Nah, di sini untuk nilai dari saham cuan tersendiri ini belum ada. Kemudian untuk dividen yield, ini merupakan rasio antara dividen tahunan per saham dan harga saham pada saat ini. Ini diukur dengan membagi dividen per saham dengan harga saham, kemudian kita kalikan 100. Nilainya juga belum ada, dan yang terakhir ada lastes dividen ex date. Ini merupakan tanggal di mana saham diperdagangkan tanpa hak untuk menerima dividen terkini. Jika Anda membeli saham setelah tanggal yang ditentukan, maka Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memenuhi dividen tersebut. Nah, untuk nilainya sendiri dari dividen, lastas dividen ini masih belum ada. Kemudian bisa kita lanjutkan saja pada market rank. Untuk market rank sendiri ini tentunya juga ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu ada uh, Piotrowski F-score. Ini adalah skor yang dikembangkan oleh Joseph Piotrowski untuk mengevaluasi kondisi keuangan sebuah perusahaan. Piotrowski F-score ini terdiri dari 9 kriteria keuangan yang dirancang untuk mengukur kualitas dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, untuk nilai dari Piotrowski ini sendiri dari saham cuan masih belum ada. Kemudian bisa kita lanjutkan kepada EPS rating. Ini merupakan nilai peringkat yang menunjukkan seberapa baik pertumbuhan laba per saham atau perusahaan dibandingkan dengan saham-saham lainnya yang ada pada pasar. Nah, di sini untuk nilai dari EPS ratingnya juga masih belum ada. Kemudian bisa kita lanjutkan pada relative strength rating. Ini merupakan nilai peringkat yang membandingkan kinerja relatif saham terhadap indeks pasar atau kelompok sektor tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pada saham cuan ini cukup tinggi, yaitu pada angka 99,97%. Nah, ini merupakan angka yang tinggi untuk nilai peringkat pada satu sektor ya. Selanjutnya untuk rank atau rank market cap, ini peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan. Nah, untuk perusahaan ini dengan kapitalisasi yang lebih besar akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Di sini kita lihat untuk ranking dari market cap ini ada pada angka 36,83%. Bisa dikatakan juga ini memiliki ranking yang cukup tinggi. Kemudian ada rank untuk current P/E ratio dalam waktu kurun 1 tahun. Ini peringkat berdasarkan rasio harga saham terhadap laba bersih per saham atau P/E ratio saat ini dalam waktu 12 bulan terakhir. Untuk nilainya sendiri pada saham cuan yaitu senilai 44%. Kemudian kita lanjutkan pada rank earning yield. Sini merupakan peringkat berdasarkan hasil laba yang diukur sebagai kebalikan dari P/E ratio. Ini
untuk mencari nilai earning yield juga itu 1/PE ratio. Bisa kita lihat untuk nilainya pada angka 66%. Kemudian untuk rank PS atau price to sell ini merupakan peringkat berdasarkan rasio harga saham terhadap pendapatan per saham atau price to sell ratio. Bisa kita lihat nilainya pada angka 17%. Untuk rank PB atau price to book ini merupakan peringkat berdasarkan rasio harga saham terhadap nilai buku per saham atau price to book ratio bisa kita lihat nilainya yaitu pada angka 11%. Nah, untuk rank near 52 weeks high ini merupakan peringkat yang menunjukkan seberapa dekat harga saham dengan level tertinggi selama pada waktu 52 minggu terakhir. Bisa kita lihat untuk nilainya yaitu pada angka 71%. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan pada income statement. Ini adalah salah satu tool untuk mendapatkan jumlah total dari pendapatan suatu perusahaan. Nah, langsung saja untuk review TTM atau dalam waktu kurun 1 tahun, ini merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa selama 12 bulan terakhir. Ini senilai 1,761 billion. Kemudian untuk gross profitnya itu merupakan laba kotor atau selisih antara pendapatan dan biaya langsung produksi selama dalam waktu 12 bulan terakhir. Untuk nilainya sendiri dari saham cuan yaitu pada angka 1,93 billion. Kemudian untuk EBITDA atau dalam waktu kurun 1 tahun ini merupakan earning before interest, tax, depreciation dan amortization atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi selama dalam waktu kurun 12 bulan terakhir. Ini senilai 771 billion. Kemudian untuk net income-nya sendiri dalam waktu kurun waktu 1 tahun ini merupakan laba bersih atau keuntungan yang tersisa setelah mengurangkan semua biaya yaitu biaya atau pajak dan beban lainnya dari pendapatan selama kurun waktu 12 bulan terakhir. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ini ada balance sheet. Ini merupakan eh, jumlah total nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Langsung kita bahas saja, ini ada cash, ini merupakan jumlah uang tunai dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan dalam pada masa akhir kuartal. Dan nilainya sendiri ini ada senilai 592 billion untuk saham cuan. Kemudian untuk total aset, sini merupakan jumlah total nilai aset perusahaan pada akhir kuartal, termasuk itu aset lancar dan aset tetap atau fixed asset. Ini nilai asetnya bisa kita lihat yaitu pada angka 2.291 billion. Kemudian untuk total liabilities dalam waktu satu kuartal itu merupakan jumlah total kewajiban perusahaan pada akhir kuartal. Ini termasuk kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Yang nilai dari liabilities ini pada saham cuan yaitu senilai 485 billion. Kemudian untuk working capital ini merupakan selisih antara aset lancar atau current assets dan kewajiban lancar. Ini merupakan bisa dilihat untuk selisih antara aset lancar kemudian yang wajib lancar juga senilai 859 billion. Kemudian untuk total equity ini adalah nilai total ekuitas perusahaan yang dihitung sebagai selisih antara total aset yang dimiliki dan juga total kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Sini untuk nilainya yaitu pada angka 1.636 billion. Kemudian untuk long term debt ini merupakan jumlah total utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir kuartal. Di sini tidak ada nilainya. Untuk short term debt ini berarti jumlah total utang jangka pendek yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu 1 tahun ini juga tidak ada. Kemudian untuk total debt-nya sendiri ini merupakan jumlah total utang mencakup utang jangka panjang dan juga jangka pendek yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Bisa kita lihat di sini tidak ada pada total debt-nya. Kemudian yang terakhir dari balance sheet itu ada net debt. Net debt ini adalah selisih antara total utang atau termasuk jangka panjang dan jangka pendek dan uang tunai serta setara kas. Di sini bisa kita lihat nilainya yaitu pada angka 552 billion.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada cash flow statement. Nah, cash flow ini merupakan jumlah uang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam berbagai hal yang dilakukan, baik dalam operasionalnya ataupun dalam investasinya dan sebagainya. Nah, untuk toolsnya sendiri kita akan bahas yaitu ada cash from operation dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 trailing 12 months. Ini untuk jumlah uang yang dihasilkan itu atau digunakan oleh kegiatan operasional perusahaan selama 12 bulan terakhir. Ini mencakup arus kas dari penjualan produk atau jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan beban operasional lainnya. Untuk nilainya sendiri bisa kita lihat yaitu pada angka 42 billion. Kemudian untuk cash from investing atau investasi ini bisa dilihat jumlah uang yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan investasi perusahaan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Ini mencakup seperti pembelian atau penjualan aset fisik, investasi dalam surat berharga, dan transaksi investasi lainnya. Bisa kita lihat di sini nilainya yaitu dalam kurun waktu 12 bulan terakhir saham cuan menghasilkan sebanyak 111 miliar. Kemudian untuk cash from financing, ini adalah jumlah uang yang dihasilkan atau digunakan oleh kegiatan pendanaan perusahaan selama kurun waktu 12 bulan terakhir. Ini mencakup penerimaan atau pembayaran utang, transaksi ekuitas, dan aktivitas pendanaan lainnya. Saya sendiri bisa kita lihat ini pada angka 342 billion. Kemudian selanjutnya ada capital expenditure. Ini adalah jumlah total pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 12 bulan terakhir untuk memperoleh atau mempertahankan aset fisiknya. Di sini pada angka 80 billion. Kemudian untuk free cash flow-nya itu adalah jumlah uang yang tersisa setelah mengurangkan capital expenditure dari cash up from operation selama 12 bulan terakhir. Ini dapat dihitung dengan rumus free cash flow itu bisa sama dengan cash from operation dikurang expenditure. Jadi untuk mendapatkan free cash flow ini juga didapatkan dari jumlah uang yang dihasilkan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir dikurangi dengan uh, capital expenditure atau jumlah total pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir. Sehingga nantinya bisa kita dapatkan nilainya yaitu sebanyak 38 bilion. Kemudian yang terakhir ada tools yaitu price performance. Nah, apa sih dari price performance ini? Ini mungkin bisa dikatakan itu persentase perubahan harga saham dalam waktu kurun tertentu ya. Jadi nantinya saham-sahamnya dalam waktu kurun tertentu bisa berubah-ubah tergantung dari bagaimana grafik kenaikan saham yang dilakukan. Kemudian untuk tools-toolsnya sendiri bisa kita lihat di sini ada one week price return ya. Di sini untuk nilainya senilai 25,47%. Nah, quick price return ini sendiri adalah presentasi perubahan harga saham selama waktu 1 minggu saja. Sedangkan untuk 3 month price return ini untuk dalam kurun waktu 3 bulan dengan nilai 322,17%. Untuk 1 month price return berarti dalam kurun waktu 1 bulan, itu pada nilai 97,43%, dan 6 month berarti dalam waktu kurun 6 bulan, yaitu pada angka 1.249,25%. Kemudian untuk 1 year itu pada 1 tahun tidak ada nilainya. Untuk 3 year dalam waktu 3 tahun tidak ada nilainya. 10 year untuk dalam waktu 10 tahun tidak ada nilainya. Year to date price returns ini persentase perubahan harga saham sejak awal tahun hingga saat ini. Di sini juga tidak ada. Kemudian untuk 52 week high ini adalah harga tertinggi saham dalam kurun waktu 52 minggu terakhir. Di sini bisa kita lihat yaitu senilai 13.750 yang dimana di sini hampir mendekati dengan harga saham dari cuan pada saat ini. Kemudian untuk 52 week low di sini untuk harga terendahnya dari saham cuan ini yaitu pada angka 240. Nah, mungkin segitu saja untuk keseluruhan tools yang ada pada Keystat. Mungkin kurang lebih ada cukup banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurang lebih ada 14 tools yang dapat kita gunakan, yang disediakan oleh Stockbit untuk kita gunakan dalam menganalisis saham yang nantinya bisa akan kita investasikan. Nah, kurang lebihnya mungkin bisa kita lihat pada saham yang lainnya juga. Nah, mungkin kita ambil di sini contohnya ada brand, ini merupakan saham dari Barito. Ini berkutat pada utilitas. Nah, di sini eh, bisa kita lihat nilainya sedang turun. Dan untuk case statnya juga kurang lebih nantinya akan menunjukkan nilai-nilainya dari bagaimana eh, untuk keseluruhan aset, baik itu seperti aset, investasinya, pendapatannya, net income-nya, utang piutangnya, dan sebagainya itu bisa diperlihatkan pada case stat ini. Nah, mungkin kurang lebih itu saja untuk pembahasan analisis case stat pada salah satu platform di Indonesia, yaitu pada platform Stockbit. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang lebih hal lainnya yang saya salah ucap pada penjelasan video case stat, analisis case stat pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.